Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain sebuah plat dasar atau base plate yang mana terdapat pada suatu kolom baja. Di sini saya akan menggunakan tiga referensi ya. Yang pertama ada ISC 36022 Specification for Structural Steel Buildings. Yang kedua ada Design Guide ISC Design Guide 1 Base Connection for Steel Structures third edition atau edisi ketiga. Dan yang ketiga ada desain struktur gedung baja dengan etaps versi 16.2.0 karya Anugrah Pamungkas. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis plat dasar. Nah, ini ada gambar plat dasar ya, jenis-jenis base plate, ada pin base plate dan fix base plate. Nah, yang membedakan pin base plate dan fix base plate, pin base plate itu base plate sendi. Nah, kalau misalnya base plate sendi, itu dia nggak menerima momen atau momennya sama dengan 0. Makanya dia konfigurasi dari pin base plate dan fix base plate itu berbeda. Di sini kita bisa lihat ya, pin base plate itu angkurnya atau bautnya itu terletak di dalam kolom baja. Maksudnya terletak di dalam flange bajanya. Berbeda dengan fix base plate yang mana fix base plate itu menerima momen, itu dia angkurnya itu terletak di luar atau mengelilingi kolom bajanya. Nah, kalau misalkan di aplikasi analisa struktur seperti ETABS atau SAP, kolom baja kalau misalkan kita mau desain pin base plate, contohnya, kita ingin mendesain pin base plate, itu kolomnya itu harus dirilis bawahnya. Karena kalau misalkan tidak dirilis, itu dia akan menghasilkan momen negatif. Nah, kalau berbeda kalau misalkan fix base plate, itu dia tidak perlu dirilis karena dia akan menghasilkan momen. Nah, di yang akan kita hitung ini, di PPT yang akan kita hitung ini, kita akan menghitung fix base plate, yang mana itu kolomnya akan menerima momen. Nah, ini ya konfigurasi-konfigurasi dan sketch gaya dalamnya dari base plate. Kita lihat di sini ada NU ya. NU itu ke atas itu gaya tarik ya atau sama aja kayak PU. Itu ada VU itu gaya geser dan MU itu bending ya. Itu dia clockwise bendingnya searah jarum jam. Nah, di sini di ISC Design Guide 1 itu ada beberapa perhitungan atau contoh perhitungan mengenai pilihan-pilihan base plate yang ingin didesain seperti apa. Contoh axial compression, axial tension, desain for shear. Jadi kalau misalkan memang kita ingin mendesain fokus hanya axial compression, contohnya axial tekan, itu kita bisa melihat section 4.3.1. Nah, kalau misalkan buat kombinasi axial compression, bending, seperti itu kita bisa lihat section-section yang lainnya. Tergantung kita ingin mendesain base plate-nya itu seperti apa. Nah, di PPT ini kita akan mendesain section 43.10 yang mana itu desain for combined axial tension, bending, and shear. Maksudnya itu kita ingin mendesain sebuah plat baja, plat dasar, yang mana itu bisa menahan kombinasi aksial tarik, tekuk atau bending, dan juga geser. Seperti itu. Oke, kita masuk ke desain plat dasarnya terlebih dahulu. Di sini ada soal, sebuah kolom Habim, kolom baja Habim berukuran 300 kali 300 yang menerima gaya aksial, aksial tekan ya, aksial mati, aksial tekan, itu beban matinya 50 kN dan beban hidupnya 100 kN. Lalu ada momen juga dari beban matinya itu 100 kN dan juga beban hidupnya itu 120 kN. Nah, bending is about the strong axis of the HBM 300 kali 300. Maksudnya itu bendingnya itu atau momennya lebih ke arah strong axis atau sumbu kuat dari habimnya itu sendiri. Nah, consider the ratio of the concrete to base plate area as unity A1 equals A2. Sama maksudnya itu A1 itu sama dengan A2. A1 itu maksudnya plat dasar, luasan plat dasarnya, luasan plat bajanya. Nah, A2 itu luas daripada pedestalnya itu sendiri. Nah, di sini kan S unity ya, satu kesatuan. Jadi A1 sama dengan A2. Makanya kita formasi base plate-nya ini platnya ini menutupi seluruh area pedestalnya. Seperti itu. Nah, the column is anchored to the foundation using 248 megapascal material. Uh,
kolomnya ini diangkur menggunakan baut angkur dengan mutu 248 megapascal. Nah, kolomnya ini attached to a concrete foundation dengan mutu betonnya itu 30 MPa. Dan kolom dan plat bajanya sendiri itu menggunakan material SS400 dengan ekuivalennya itu Fy sampai dengan 250 megapascal untuk kuat lelehnya. Nah, ini data-datanya ya. Kita bisa lihat yang di bagian bold aja. Kita bisa simpan dulu data-datanya. Oke, sekarang kita masuk ke step 1, data-data yang dibutuhkan. Yang pertama udah pasti kita cek gaya dalamnya dulu karena gaya dalam yang di soal itu belum gaya dalam ultimate. Kita cek gaya aksial tekan akibat DL itu 50 kilo, aksial tekan akibat live load itu 100 kilo, momen akibat dead load itu 100 kN, dan momen akibat live load 120 kN. Nah, kita bisa hitung sekarang gaya aksial tekan ultimate atau PU, itu rumusnya 1,2D plus 1,6 L. Kita menggunakan LRFD ya, Load Resistant Factor Design. Itu 1,2 kali 50 tambah 1,6 kali 100. Kita dapat hasil PU-nya itu 220 kN. Lalu untuk momen ultimate sama seperti ini, 1,2D plus 1,6 L didapat hasil 312 kN. Nah, yang kedua data-datanya kita data kolom dan plat itu kuat lelehnya F atau Fy-nya 250 MPa, kuat tarik atau Fu-nya itu 400 megapascal. Nah, dimensi kolomnya itu karena kita pakai H-beam 300 kali 300 ya, panjangnya itu D atau D itu 300 mm, B flange atau lebar flange-nya itu 300 mm, tebal flange 15 mm, dan tebal web 10 mm. Nah, untuk data 2B, mutu beton pedestal itu FC 30 megapascal. Nah, untuk data yang ketiga itu ada baut angkur dengan kuat leleh atau Fy 248 MPa dan kuat tarik Fu itu 400 megapascal. Nah, step 2 sekarang. Kita hitung dimensi plat dasar. Untuk menghitung dimensi plat dasarnya itu ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada N atau N itu panjang plat dasar, B itu juga lebar plat dasar. Jadi N kali B itu udah dapat luasan yang A1 tadi, yang tadi saya omongin di awal. N harus lebih besar dari D plus 2 kali 76,2. Begitu juga dengan B flange, B harus lebih besar dari B flange plus 2 kali 76,2. Maka dapat kita hitung D plus 2 kali 76,2 sama dengan 300 ditambah 2 kali 76,2. Didapat hasil 452,4 mm. Nah, ini tuh panjang minimal untuk plat dasarnya. Ini udah panjang minimalnya. Kita hitung sekarang untuk bagian B flange atau lebarnya, atau B, itu sama ya, karena H-beam, kolom H-beam itu dimensinya 300 kali 300. Nah, maka bisa kita gunakan, itu kita bulatkan aja ke atas, kita dimensi plat dasarnya itu 500 kali 500. Jadi itu dimensi plat bajanya aja, plat baja yang ditumpu oleh plat beton nantinya. Plat betonnya kan nanti kan kita asumsi dulu ya ukuran pedestalnya. Ini ukuran plat bajanya ini 500 kali 500. Nah, step 3 sekarang kita masuk. Kita hitung eksentrisitas atau E dan eksentrisitas kritis atau E kritis. E rumusnya sama dengan MU dibagi PU. Kita langsung masukin aja nilainya. Didapat hasil 1,418 meter atau 1418 mm. Nah, kita hitung sekarang E kritisnya. Rumus E kritis sama dengan N per 2 dikurang PU per 2 kali Qmax. Nah, Qmax ini maksudnya apa? Qmax ini bearing strength. Nah, bearing strength ini rumusnya didapat dari Fp max dikali B. Nah, ada rumus yang kedua lagi, yaitu Fp max. Itu Fp max rumusnya kita bisa lihat di sini. Ada ketentuannya. Jadi, ada dua syarat ya. Yang pertama itu, on the full area of concrete support, itu rumusnya Fp atau Pp sama aja. 0,85 kali Fc. Nah, untuk yang kedua, on less than the full area of concrete support, rumusnya 0,85 Fc akar A2 per A1. Nah, harus lebih besar, harus lebih kecil dari 1,7 Fc kali Fc. Nah, karena kita pakai LRFD, kita pakai faktor reduksi sebesar 0,65. Nah, on the full of area of concrete support sama syarat satu sama yang kedua, bedanya apa? Nih, bedanya
di sini. Case 1 ini plat menutupi seluruh beton atau pedestal. Itu A1 sama dengan A2. Jadi kita pakai rumus PP 0,85 FC. Nah, kalau yang case kedua, plat tidak menutupi seluruh area beton, kita pakai rumus 0,85 FC akar A2 per A1. Gitu. Nah, kita di sini karena kita A1 sama dengan A2, maka kita pakai case 1 ya. Jadi rumusnya VC atau V compress VC FV max sama dengan 0,65 dikali 0,85 kali FC sama dengan 0,65 kali 0,85 kali 30 didapat hasil 16,575 megapascal. Nah, baru kita bisa menghitung key max-nya atau bearing strength-nya. Rumusnya FP max dikali B. Tadi B-nya itu 500, jadi 16,575 kali 500 sama dengan 9.945 Newton per milimeter. Lalu kita bisa menghitung E kritisnya juga dengan data yang udah kita hitung. N kita panjang plat kita 500, Qmax kita 9.945 Newton per milimeter, dan PU-nya kita ubah, kita convert ke Newton ya, hasilnya dari 220.000 Newton. Maka kita bisa masukin angkanya, itu N. Ini N-nya masih salah ya, N-nya harusnya 500 per 2, dikurang 220.000 per 2 kali 9.945, didapat hasil 288,939 mm. Nah, kita ambil sekarang nilai E dan nilai E kritisnya. Kita bandingin nilai E ini lebih besar daripada nilai E kritis. Maka termasuk plat dasar dengan momen besar. Kalau misalkan kebalikannya, E kritis lebih besar dari E, maka termasuk plat dasar dengan momen kecil. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke step 4 sekarang. Cek ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itu ada 3 rumus ya. Ada F1 dan F2. Kita hitung F dulu. F itu rumusnya sama dengan N per 2 dikurang S. Nah, S ini maksudnya apa? S ini kita lihat skate base plate ini. Nah, kita lihat anak panahnya ini. Jadi, S ini sama dengan jarak as angkur sampai ke as kolom. Tuh ya. Nah, karena kita nggak tahu formasinya atau jarak-jaraknya seperti apa, kita asumsi dulu jarak as angkur ke as kolom itu sama dengan 150 mili. Itu asumsi dulu ya. Maka kita bisa hitung 500 per 2 dikurang 150, didapat hasil 150 mm. Nah, kita hitung F1 sekarang. F1 rumusnya F plus N per 2 akar 2. Kita bisa masukin aja 150 plus 500 per 2 akar 2. Didapat hasil 202.500 mm persegi. Nah, lanjut kita hitung F2 sekarang. F2 rumusnya 2 kali PU E plus F per Qmax. Sama dengan 2 kali 220.000 dikali 1418 tambah 150 per 9.945. Didapat hasil 6.937,355 mm persegi. Nah, kita lihat bandingin sini F1 sama F2. F1 ini nilainya lebih besar ya tadi ya. Nih. F1 kan nilainya 202.500, sedangkan F2 ini hasilnya 6.937. Makanya F1 sama F1 itu lebih besar dari F2. Itu memenuhi. Nah, kalau misalkan F1 itu lebih kecil nilainya dari F2, maka perbesar dimensi plat dasar. Bisa B kali N-nya mungkin bisa lebih gede. Tadi kan 500 kali 500 ya. Mungkin bisa 600 kali 600 atau 650 kali 650, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke step 5. Itu hitung panjang tumpu atau Y dan kuat tarik angkor atau TU. Nah, Y rumusnya seperti ini. Nah, kelihatannya kan agak kompleks ya. Nah, sebenarnya ini yang bagian kanannya ini yang diakarin, yang ini dari F1, hasil F1. Nah, sedangkan yang section kedua ini hasil dari F2. Nah, kita tinggal hitung yang di bagian kiri aja, F plus N per 2. Gitu. Nah, rumusnya ini, data F1, F2-nya kita udah dapet, langsung kita tinggal masukin aja. 150 tambah 500 ya harusnya ini 500 per 2 plus minus akar 202.500 dikurang 6.937,355. Didapat 450 plus minus 442,224
Didapat hasil 7,77534606068 mm. Nah, untuk menghitung TU atau kuat tarik angkurnya, itu rumusnya Qmax kali Y dikurang PU. Nah, Qmax-nya itu tadi 9.945, Y-nya itu 7,775, dikurang dengan 220.000. Nah, karena hasilnya minus, hasilnya minus 142,674 kN. Nah, angkur tidak terjadi uplift atau gaya tarik. Nah, ini kan minus ya hasilnya. Harusnya kalau misalkan emang katakanlah Qmax atau PU-nya itu lebih kecil atau lebih besar, pasti ini nilainya positif karena kan kita ingin mencari kuat tarik ya. Kuat tarik itu kan pasti nilainya positif. Kalau di sini angkurnya tidak terjadi uplift. Ini kita bisa skip dulu ya buat kuat tarik angkurnya. Nah, kita ke step 6 sekarang, hitung tebal plat perlu. Nah, di sini ada rumusnya, M sama dengan N kurang 0,9 D per 2. Sama dengan M sama dengan 500 dikurang 0,95 kali 300. Itu D-nya itu lebar kolom bajanya dibagi 2. Didapat hasil 110 mm. Nah, di sini ada dua case. Case 1 jika Y lebih besar dari M, dan case 2 jika Y lebih kecil dari M. Rumusnya ada dua seperti ini. Nah, kita lihat Y-nya itu dan M-nya. M-nya itu nilainya 110 mm dan Y-nya 7,77. Maka kita menggunakan case 2 karena Y lebih kecil dari M. Maka rumusnya 2,11 akar Fp max dikali Y dikali M dikurang Y per 2 per Fy. Nah, rumusnya seperti ini. Kita masukin aja dari data-data yang udah kita dapat. Didapat hasil tebal plat perlunya atau TP required-nya itu 15,605 mm. Langsung kita bulatkan aja ke atas, gunakan plat dengan tebal 20 mili. Kita bulatkan ke atas saja. Nah, ini ada summary-nya. Ini summary khusus untuk plat dasar aja ya, plat dasar only, base plate only. Itu panjang platnya atau B itu 500, lebar platnya itu N 500 mili, tebal plat bajunya 20 mili, kuat kelihnya FYP itu 248 megapascal dan kuat tarik platnya FUP 400 megapascal. Seperti itu. Oke, yang kedua kita sekarang desain angkur. Nah, kenapa kita harus mendesain angkur? Karena di sini terdapat jenis-jenis kegagalan pada angkur. Nah, ada kegagalan akibat beban tarik seperti kegagalan baja, itu dia nut atau kepala angkurnya itu copot ke atas, ada ada kegagalan cabut, ada betonnya jebol, beton belah, beton ambrol ke muka arah samping, terus ada kegagalan lekatan, itu akibat beban tarik. Nah, kalau akibat beban geser, ada kegagalan baja yang didahului oleh spalling beton, ada beton terjungkit, terus ada beton jebol. Makanya kita harus mendesain bagaimana angkur ini kuat terhadap kegagalan-kegagalan yang diakibatkan oleh beban tarik dan juga kegagalan yang diakibatkan oleh beban geser. Seperti itu. Nah, dari plat dasar, dari summary, kita bikin sketch sekarang. Kita bikin sketch dengan ini asumsi-asumsi aja, angka-angkanya. Kita lihat di sini platnya ukuran 20 mili, terus bautnya menggunakan baut M19, ukuran angkurnya 19 dengan panjang angkurnya itu 55 cm atau 559 mili ya. Nah, terus kalian lihat aja jarak-jaraknya dari sini. Pedestalnya ukuran 70 kali 70 cm. Kita lihat potongan AA-nya dan potongan BB-nya seperti itu. Nah, data dari sketnya, jarak antara angkur arah X atau S1, kita bisa lihat S1 ini nih ya, jarak antara angkur arah X itu 400, terus jarak antara angkur arah Y itu S2 250 mili, terus jarak as angkur ke tepi pedestal arah X itu CA1 ya 150 mili, terus jarak as angkur ke tepi pedestal arah Y itu CA2 itu sama dengan 225 mili, panjang tertanam angkurnya itu 559 mili atau H efektif, terus diameter angkurnya kita gunakan diameter 19 atau M19. Nah, tadi kan eh, kita hitung kuat tarik angkurnya itu kan menghasilkan gaya tekan ya, minus hasilnya. Nah, kita misalkan kalau misalkan TU-nya ini yang kita hitung hasilnya positif.
Nah, jadi hasil dari Qmax kali Y dikurang PU itu hasilnya positif. Contoh, hasilnya itu 1457 Newton atau 1,457 kilonewton. Nah, nilai TU ini yang diterima oleh dua buah angkur tarik. Karena kan ada angkur tarik ya, angkur tarik itu cuma dua ya. Nah, terjadi uplift atau kolom terjadi uplift gitu, gaya tarik. Oke, untuk mendesain sebuah angkur, step satunya ya. Yang pertama, kita hitung kuat tarik angkur. Nah, di sini kita pakai SNI 2847 2019 pasal 17.71 7.1 itu tentang spasi minimum angkur. Nah, spasi minimum angkur itu harus minimumnya itu 6 DA. Nah, 6 DA ini 6 kali diameter angkur, yaitu 6 kali 19. Kita masukin aja, itu sama dengan 114 mm. Nah, S2-nya itu, atau jarak antara angkur arah Y itu 250 mili. Nah, spasi angkur tidak boleh kurang dari 6 DA. Nah, jadi S2-nya ini harus kita besarin dari 6 DA ini. Kalau misalkan S2-nya itu tadi misalkan 100, berarti kita perbesar S2-nya gitu. Nah, kita lanjut ke SNI 2847 pasal 17.7.2 jarak tepi minimum antar angkur. Jadi 6 DA sama rumusnya. Nah, CA1 kan jarak dari as angkur ke tepi pedestal ya, ke tepi pedestal itu ke sudut pedestalnya. Itu CA1 150 mili. Nah, di sini tepi angkur dari ujung kolom pedestal tidak boleh kurang dari 6 DA. 6 DA harus lebih kecil dari CA1 seperti itu. Nah, di sini ada pasal 17.7.3 ya, jarak tepi minimum antar angkur. Kita pakai angkur adhesif ya, 6 DA ini. Nah, terus kita masuk ke pasal 17.4.1.2, kekuatan nominal angkur dalam tarik. Kekuatan nominal angkur dalam tarik atau NSA tidak boleh melebihi NSA sama dengan ACN dikali FUTA. Nah, NUTA kita atau TU tarik yang gaya tarik tadi yang kita hitung itu nilainya kan 1,457 kN ya. Nah, kita hitung luasan angkurnya. Luasan angkur itu rumusnya 1/4 pi dikali diameter angkur dikurang 0,9743 per NT akar 2. Nah, kita bisa masukin angka-angkanya, didapat luasan satu angkurnya itu 215,4 mm persegi. Nah, kita lihat di sini rumusnya AC yang tadi luasan satu angkur. Nah, kita kan tadi kan hitung ya NT itu dapatnya langsung 10 aja. Nah, di sini NT itu NT sama dengan jumlah ulir angkur per milimeter atau thread per inch. Di mana NT adalah jumlah drat per milimeter sesuai pasal 17.4.1.2. Nah, NT bisa dapat dari tabel ini nih. Nah, kita lihat. Kita kan tadi pakai angkur dengan diameter 19 ya, 19 mm. Nah, kalau misalkan 19 mm itu dalam inch-nya itu 3/4. Kita lihat number of threads per page-nya itu yang dilingkarin itu ya, itu nilainya 10. Maka NT-nya sama dengan 10. Tabel ini bisa kalian lihat di ISC Handbook, Reinforced Concrete Design Handbook Component to ISC ACI 318M tahun 2014. Nah, baru kita bisa hitung VNSA sama dengan VACN dikali FUTA. V-nya ini 0,75, faktor reduksinya. Jadi 0,75 dikali 215,4 dikali 400. VNSA-nya sama dengan 64.620 Newton per angkur. Atau 64,620 kilonewton per angkur. Nah, NSA untuk 2 angkur tinggal kita kalikan aja, kali 2. Maka kita bisa dapat hasil 129,240 kilonewton. Nah, tariknya kan tadi 14,597 kilonewton ya. Nah, 1,4597, sorry, ini salah, harusnya 1,4597. Tapi nilainya masih lebih besar lebih kecil dari VNSA. Jadi, ini hanya kekuatan nominal angkur dalam keadaan tarik gitu ya. Jadi, kebutuhan angkur terhadap gaya tarik perlu sudah memenuhi. Nah, sekarang step 2, kita hitung kuat jebol angkur. Itu menurut pasal 17.4.2, kekuatan jebol atau breakout beton angkur dalam tarik.
Nah, kita lihat S1 dan S2 kita, 400 mili dan 250 mili. Ini di sini ada rumusnya ya. Beton jebol atau breakout dalam tarik itu spasi kritisnya itu 3 kali HF. H efektif, 3 kali H efektif itu sama dengan 3 kali panjang tertanam angkur beton kita. Itu 3 kali 559. Hasilnya 1677 mm. Nah, 3HF ini harus lebih besar ya dari S1 atau S2 karena kita ingin meninjau pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok angkur. Karena kan kita menggunakan 4 buah angkur ya. Itu udah minimalnya 4 buah angkur. Makanya kita ingin meninjau pengaruh kelompok. Kita pakai persamaan yang 17.4.2.1b. Nah, di sini juga ada pasal 14.2.3, pasal 17.4.2.3. Bila angkur terletak kurang dari 1,5 HF dari 3 tepi atau lebih, nilai HF yang digunakan untuk perhitungan ANC sesuai dengan persamaan 17.4.2.1. Nah, kita lihat CA1 dan CA2 kita di sini. Nah, 1,5 HF itu sama dengan 1,5 kali 559. Sama dengan 1,5 HF itu sama dengan 838,5 mm. Nah, nilai 1,5 HF ini harus lebih besar ya dari CA1 atau CA2. CA1 atau CA2, seperti itu. Nah, kita lihat di sini nilai HF yang digunakan untuk perhitungan ANC itu harus yang terbesar dari CA max dibagi 1,5 dan S dibagi 3. Nah, maksudnya apa? Kita kita lihat dulu S1 dan S2 kita. Kita ambil yang terbesar, maka S max kita itu sama dengan 400 mili kan. Nah, kita lihat juga CA1 dan CA2 kita itu 150 sama 225. Maka kita bisa ambil CA max kita itu 225 mili. Kita ambil yang terbesar. Baru kita bisa masukin rumusnya S max dibagi 1,5 yaitu 400 dibagi 1,5 dapat hasil 266. Dan CA max dibagi 3 itu 225 dibagi 3 sama dengan 75 mili. Maka H aksen efektif yang diambil yang terbesar yaitu H aksen efektif sama dengan 266. Kita ambil dari S max dibagi 1,5 sama CA max dibagi 3 ini. Kita ambil yang nilai yang terbesar. Nah, kita hitung ANC sekarang. ANC itu adalah total area yang terproyeksi untuk sekelompok angkur dan ANC untuk sekelompok angkur ya. Jadi luas total area berarti kan luas ANC sama dengan luas pedestal. Luas pedestal kita kan tadi 700 kali 700. Didapat hasil 490.000 mm persegi. Seperti itu. Nah, di sini ada ANC 0 atau ANCO. Rumusnya itu 9 kali H aksen efektif akar 2 sama dengan 636.804 mm persegi. Nah, itu untuk satu angkur. Kalau misalnya untuk 2 angkur, tinggal kita kali 2 aja. Hasilnya 1.273.608 mm persegi. Nah, ini rumusnya. Di pasal 17.4.2.1. Nah, NaNCO ini harus lebih besar daripada luasan pedestal itu sendiri. Makanya nilai ANCO harus lebih besar dari nilai luas pedestal. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke faktor modifikasi untuk kelompok angkur yang dibebani secara eksentris dalam tarik di pasal 17.4.2.4. Nah, ini kan rumusnya agak repot ya, agak sedikit rumit. Nah, kita ambil aja, tidak boleh diambil lebih besar dari 1. Nah, kalau misalkan kita hitung itu lebih dari 1, maka kita pakai nilai 1 aja. Maka VECN CECN itu sama dengan 1 karena gaya tarik terletak pada titik berat angkur. Nah, kita masuk ke pasal 17.4.2.5. Faktor modifikasi pengaruh tepi untuk angkur tunggal atau kelompok angkur yang dibebani dalam tarik. Nah, di sini ada 2 syarat ya. Kita cek dulu CA1 dan CA2-nya. Kita ambil yang minimum, yaitu CA1, itu 150 mm. Nah, kita hitung sekarang 1,5 HF itu sama dengan 838,5 mm. Tadi kan kita udah hitung ya, 1,5 HF. Nah, karena CA minimum ini nilainya lebih kecil daripada 1,5 HF,
maka kita menggunakan rumus persamaan 17.4.2.5b, yang mana itu rumusnya CED N sama dengan 0,7 plus 0,3 CA min per 1,5 H efektif. Kita gunakan rumus seperti ini. Kita hitung, kita masukin, kita dapat hasilnya 0,753667263. Nah, lanjut lagi, masuk ke pasal 17.4.2.6 untuk angkur yang terletak dalam daerah komponen struktur beton, di mana analisis menunjukkan tidak ada letak pada tingkat beban layan, faktor modifikasi berikut diizinkan. Nah, karena kita desainnya untuk angkur tanam cor di tempat, karena angkurnya itu dicor sekalian sama pedestalnya gitu. Maka kita menggunakan faktor modifikasinya itu atau CCN sama dengan 1,25. Nah, kita lanjut lagi ke 17.4.2.7, faktor modifikasi untuk angkut tanam pasca cor yang didesain untuk beton tak retak sesuai dengan 14.2.6 tanpa tulangan tambahan untuk mengontrol pembelahan beton. Di sini ada 2 syarat lagi. Karena kita pakai yang semua kasus lainnya, maka si CPN sama dengan 1, karena kita menggunakan angkur tanam cor. Nah, di sini ada lagi 17.4.2.2, kekuatan dasar jebol beton angkur tunggal dalam tarik pada beton retak. Ini simbolnya NB. NB tidak boleh melebihi NB sama dengan KC lambda A akar FC dikali HF. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Kita lihat di sini NB KC-nya ini kita pakai KC sama dengan 10 untuk angkur tanam cor di tempat karena kita kan pakai angkur tanam cor ya. KC-nya sama dengan 10, lambda A-nya sama dengan 1, FC tadi kita FC pedestalnya itu 30, akar FC dikali 266, H aksen efektif ya, H aksen efektif dikali pangkat 1,5. Ya, 266 pangkat 1,5. Sama dengan NB 237.620,05. Terus kita bulatkan. Nah, ini kan kita udah dapat nilai NB ya. Nah, baru kita bisa menghitung kekuatan jebol atau breakout beton angkur dalam keadaan tarik. Nah, kita pakai rumus yang untuk kelompok angkur. Nah, kita ambil nih semua, kita rangkum semua data-data yang udah kita hitung tadi, yang udah kita ambil juga. Lalu kita bisa hitung NCBG. Rumusnya seperti ini, baru kita bisa masukin. Nah, kita didapat nilai 171.391,30 Newton atau 171,3913 kN. VNCB kita kalikan faktor reduksi sebesar 0,75, hasilnya itu 128,5434 kilonewton, sorry. Nah, nilainya ini masih lebih besar ya daripada nilai kuat tarik kita. VNCBG itu masih lebih besar nilainya daripada NUA atau kuat tarik perlu yang udah kita tadi hitung. Nah, kalau misalkan NCBG ini lebih besar dari NUA, itu tidak perlu tulangan tambahan pada pedestal. Nah, ini kita sekarang masuk ke step 3. Ini hitung kekuatan cabut atau pull-out angkur tanam cor di tempat. Rumusnya itu NPN CCP dikali NP. Nah, ini ada pasalnya 17.4.3.5. Kita hitung dulu ya, 3, rumus NP-nya itu. Nah, di sini kan rumusnya NPN itu CCP dikali NP ya. Nah, di sini kita hitung NP-nya dulu. NP rumusnya itu 0,9 dikali FC dikali EH dikali diameter angkur. Nah, kita cek dulu nih. EH ini ada syaratnya. EH harus berada di tengah-tengah 3DA dan 4,5 DA. Kita hitung 3DA ini 3 kali 19 hasilnya 57, 4,5 DA atau 4,5 DA, 4,5 dikali 19 hasilnya 85,5. Nah, kita harus ambil nilai
di antara 57 dan juga 85,5. Kita ambil EH sama dengan 70. Maka rumus NP 0,9 FC kali EH kali DA sebenarnya 0,9 kali 30 kali 70 kali 19. Didapat hasil 35.910 Newton. Nah, kita ambil di sini ya, sesuai pasal 17.4.3.6, analisis yang menunjukkan retak pada tingkat beban layan, si CP harus diambil sebesar 1. Karena kalau misalkan di analisis beton itu kan kita harus mengurangi momen inersia ya, karena kita mau beton itu retak gitu. Kalau misalkan nggak retak itu jadi kaku banget gitu. Makanya kalau di etaps, kalau di analisis itu harus momen inersianya harus dikurangin faktornya. Maka kita si CP harus diambil sama dengan 1. Nah, baru kita bisa hitung kekuatan cabut atau pull out yang dari data-data yang udah kita ambil. NPN sama dengan si CP kali NP, dengan faktor reduksi itu 0,7, karena tidak ada tulangan khusus untuk angkur, kita pakai faktor reduksi 0,7. Jadi, NPN sama dengan 0,7 kali si CP kali NP. Sama dengan 0,7 kali 1 kali 35.910, didapat hasil 25.137 Newton atau 25,137 kN. Ini untuk kuat cabut nominal untuk satu angkur. Nah, kalau misalnya untuk 2 angkur, kita kalikan 2. Kalikan 2 hasilnya 50,274 kN. Masih lebih besar juga daripada kuat tarik kita. VNPN lebih besar dari NUA. Kuat cabut angkur masih lebih besar dari gaya tarik perlu. Nah, sekarang kita masuk ke step 4 ya harusnya ya. Hitung kuat ambrol atau blowout muka samping beton untuk angkur berkepala dalam tarik. Itu udah di SNI 2847 pasal 17.4.4. Rumusnya seperti berikut. Nah, kita lihat dulu syaratnya. Itu HF harus lebih besar dari 2,5 CA1. Kita hitung 2,5 kali CA1 itu 2,5 kali 150, didapat hasil 375 mili. HF kita 559. Nah, kita cek syarat yang kedua sekarang. CA2 itu harus lebih besar dari 3 kali CA1. 3 kali CA1 hasilnya itu 450, dan CA2-nya itu 225 mili. CA2 itu nilainya lebih kecil dari 3 kali CA1, harus dikalikan dengan faktor. Nah, ini bisa dilihat di pasal sebelah ini ya. Jika CA2 untuk angkur berkepala tunggal kurang dari 3 kali CA1, nilai NSB harus dikalikan dengan faktor 1 plus CA2 per CA1 per 4, di mana 1 lebih kecil dari CA2 per CA1, namun lebih kecil juga dari 3. Jadi harus ada di tengah-tengah. Nah, kita tinggal hitung aja faktor pengkalinya. 1 plus CA2 per CA1 per 4 sama dengan 1 per 225 per 150 per 4 sama dengan 0,625. Nah, baru kita bisa hitung NSB atau kekuatan ambrol atau blowout ya, muka samping beton untuk angkur berkepala dalam tarik. Itu sama dengan 0,625 kali 13 kali 150 kali akar ABRG 0,911 kali 1 kali kali akar 30. Didapat hasil 159.372,2426 mm persegi. Nah, untuk mencari nilai ABRG, ini kita lihat di sini. Nah, ini tadi salah ya, harusnya ini 570 ya ABRG-nya, akar ABRG-nya. Nah, kita lihat di sini. Kita kan pakai diameter 19, itu inch-nya itu 3/4, 0,911 inch per 2 itu untuk bearing area ya. ABRG itu bearing area. Bearing area untuk baut 3/4 atau 19 mili itu 0,911 inch persegi. Ini kita konversi ke milimeter persegi, itu dikalikan 625, hasilnya 570. Nah, baru kita bisa hitung VNSBG itu 0,75 kali 1 plus S per 6 kali CA1 dikali NSB. Nah, hasilnya itu 172,653 kN.
masih lebih besar juga dari NUA sama dengan kuat tarik kita ya tadi 1,457 kN. NSPG lebih besar dari NUA. Kuat ambrol muka samping masih lebih besar dari TU. Nah, sekarang kita bagian tarik tadi kan udah semua ya, itu kita udah aman semua. Sekarang kita cek, hitung kekuatan geser angkurnya. Ini ada di SNI pasal 17.5.1.2, kekuatan nominal angkur dalam kondisi geser. Itu ada VSA, angkur stud berkepala dicor di tempat, VSA sama dengan ACV dikali FUTA. Nah, kita pakai poin yang A. Kita hitung luasannya sama seperti yang sebelumnya tadi, luasan satu angkur sama dengan 215,4 mm persegi. VSA-nya kita langsung bisa hitung aja, VSA 0,6 dikali 0,65 dikali 0,6 dikali 215,4 dikali 400 didapat hasil 38,772 kN per angkur. Ini untuk satu angkur. Kalau misalkan untuk 4 angkur, karena kan 4 angkur kan itu geser semua ya, dapat bergeser semua, itu tinggal dikalikan 4 aja. 4 VSA dikali 4 dikali VSA sama dengan 155,088 kN. Ini untuk 4 angkur. Nah, tadi kan kita nggak menghitung VU ya, nggak hitung VU manual. Kita asumsikan gaya geser yang kita dapat dari etas itu VU-nya itu 20,610 kN. Kilonewton, sorry. Nah, kan masih lebih besar ya dari VSA ya. Itu VSA lebih besar dari VU, maka kuat geser nominal lebih besar dari gaya geser perlu atau VU ultimate. Nah, kalau misalkan tadi kekuatan jebol breakout beton dalam angkur dalam tarik, sekarang kita hitung kekuatan jebol breakout beton angkur dalam geser. Rumusnya seperti ini, sama. Nah, AVC, kita hitung AVC dulu ya. AVC ini adalah luas terproyeksi permukaan kegagalan pada sisi komponen struktur beton pada tepinya untuk angkur tunggal atau kelompok angkur. Bisa kita simpulkan kalau misalnya AVC itu luas terproyeksi, maka rumusnya itu CA1 plus S2 plus CA1 dikali 1,5 CA1. Jadi dapat hasil 123.750 mm persegi. Lalu untuk AVCO, itu adalah luas terproyeksi untuk angkur tunggal pada komponen struktur tinggi dengan jarak dari tepi sama atau lebih besar dari 1,5 CA1 dalam arah tegak lurus terhadap dia geser. AVCO rumusnya 4,5 kali CA1 pangkat 2 didapat hasil 101.250 mm persegi. Nah, ini untuk satu angkur. Kalau misalnya untuk 4 angkur itu tinggal dikali 4 aja, didapat hasil 405.000 mm persegi. Nah, kita lihat di sini nilai AVC sama 4 kali AVCO. Nah, AVC ini nilainya harus lebih kecil dari NAVCO. Yang mana 4 kali AVCO itu kan 405.000 mm persegi ya. Nah, 4 AVC itu 123.750 mm persegi. Makanya 4 NAVCO ini harus lebih besar dari AVC. Syarat terpenuhi. Nah, kita lihat di sini. SNI pasal 17.5.2.5, faktor modifikasi untuk kelompok angkur yang dibebani secara eksentris dalam kondisi geser. Kita ambil satu karena tidak boleh diambil lebih besar dari satu ya, maka kita ambil yang paling besar aja, yaitu satu. Lalu di sini ada pasal 17.5.2.6, faktor modifikasi untuk pengaruh tepi untuk angkur tunggal atau kelompok angkur yang dibebani gaya geser. Ini ada 2 syarat ya. Kita kumpulin dulu data-datanya. CA2 kita hitung 1,5 CA1 itu sama dengan 225 mili, maka dapat diambil CEdV sama dengan 1,1, maksudnya 1. Kita lihat tuh syaratnya kan ada 2. Nah, lanjut lagi ke 17.5.2.7, faktor modifikasi untuk angkor yang terletak di daerah komponen struktur beton di mana analisis menunjukkan tidak ada letak saat beban layan. Kita ambil di sini si CV-nya 1. Untuk angkor pada beton retak tanpa tulangan tambahan atau dengan tulangan tepi yang lebih kecil dari batang tulangan S13. Maka kita dapat ambil si CV itu sama dengan 1. Nah, lanjut lagi ke
pasal 17.5.2.8 itu faktor modifikasi untuk kelompok angkur yang dibebani secara eksentris dalam kondisi geser. Kita ambil juga yang paling besar, itu 1, maka dapat diambil si HV itu sama dengan 1. Nah, tinggal kita hitung VB sekarang. Itu kekuatan jebol beton pada dalam kondisi kekuatan jebol beton dasar dalam kondisi geser dari angkur tunggal pada beton retak. VB rumusnya 0,66 kali L per dA pangkat 0,2 akar dA dikali lambda A dikali akar FC dikali CA1 pangkat 1,5. Nah, kita lihat di sini ada LE di sini. LE ini apa? LE ini untuk seluruh angkur kekuatan ditentukan berdasarkan pada kekuatan baris angkur yang terjauh dari tepi. Maksudnya gimana? Kita lihat di skate ini. Kita lihat yang terjauh dari tepi itu lihat yang anak panah itu kan yang terjauh ya. Nah, maka LE kita bisa hitung 250 ditambah 100. Karena 250 itu udah jarak antar angkurnya. Terus tinggal kita tambah jarak dari ujung plat baja ke ujung pedestal itu jumlah besarannya 100. Maka LE sama dengan 250 tambah 100. Sama dengan 350. Untuk syarat yang satu udah. Syarat yang B ini, spasi angkur itu S tidak boleh kurang dari 65 mili, ini udah. Terus C ini juga udah ya, tadi CA2 harus lebih kecil dari 1,5 H efektif. Baru VB bisa kita hitung, tinggal kita masukin aja rumus angka-angkanya. Kita bisa dapat VB itu sama dengan 51.841,927. Nah, baru kita bisa hitung kekuatan jebol breakout beton angkur dalam kondisi geser dengan merangkum data-data yang udah kita dapat tadi. Ada AVC, AVCO, si VDV, si CV, terus si HV dan VB. Lalu kita bisa hitung aja, kita masukin angka-angkanya, didapat hasil itu 47.521,766 Newton atau sekitar 47,521 ya harusnya ini ya, kilonewton. Nah, VU-nya ini 20,610, VCBG-nya ini, oh sorry ini kan dikali ini ya, 47.521 dikali faktor reduksi. VU-nya sama dengan VU-nya tadi kan udah dapat ya, maksudnya asumsi aja itu 20,610 kN dan VCBG-nya itu 42,521 kN. Ini masih lebih besar dari VU, maka kuat jebol beton angkur keadaan geser lebih besar dari gaya geser perlu. Lalu step 5 kita hitung kuat jungkit angkur ya. Ini step 6 harusnya kuat jungkit angkur. Ini ada di pasal 17.5.3 kekuatan jungkit atau tryout beton angkur dalam geser. Nah, rumusnya ini untuk kelompok angkur, karena kita mendesain sebuah kelompok angkur, ini rumusnya VCPG sama dengan KCP dikali NCPG. KCP kita ambil 2, karena H efektif kita ini pasti lebih besar dari 2,5 mili ya. Pasti lebih besar. Dan NCPG ini kita ambil dari NCBG yang kita awal hitung tadi 171.391,3 Newton. Maka kita bisa hitung aja dengan faktor reduksi 0,75. Jadi VCPG sama dengan 0,75 dikali KCP dikali NCPG hasilnya itu 257,086 kN. Nah, kita bandingkan dengan VU, ini masih lebih besar dari VU, maka kuat jungkit beton angkur keadaan geser lebih besar dari gaya geser perlu. Nah, step yang 7, step terakhir ini hitung interaksi geser dan tarik. Dari tinjauan tarik, kita ambil semuanya, nilai-nilai yang udah kita hitung, ada kuat tarik nominal, kuat jebol nominal, kuat cabut nominal, dan kuat ambrol nominal. Seperti biasa, kita ambil yang paling minimal, yang paling minimum. Makanya yang nilai menentukan ini kuat cabut nominalnya, itu 50,274 kN. Dengan kuat tariknya itu 1,457 kN, kuat tarik ultimate ya. Lalu untuk tinjauan geser, kita ambil juga kuat geser nominal, kuat jebol nominal, dan kuat jungkit nominal. Kita ambil yang paling kecil, 42,521 kN. Ini yang nilai yang menentukan. Dengan V ultimate-nya itu 20,610 kN. Nah, di interaksi gaya geser ini ada di pasal 17.6. Interaksi gaya geser.
Kita masuk ke pasal 17.6.1. Nah, kita ambil yang paling ini ya tadi, yang paling kecil dari gaya geser. Kita bagi dulu. Hasilnya segini. 0,485 ini lebih besar dari 0,2. Maka kita tidak bisa merencanakan gaya tarik perlu mendekati kapasitas nominalnya. Nah, kita lanjut ke pasal 17.6.2. VNN atau V yang tadi ya, yang nominal, kita bagi dengan NUA atau kuat tarik ultimate-nya. NUA dibagi VNN harus lebih kecil dari 0,2. Nah, ini kan 0,029 ya. Ini udah lebih kecil dari 0,2. Maka beban geser perlunya atau V bisa ditambah hingga mendekati kapasitas nominalnya. Sebenarnya yang dua ini eh, boleh langsung di skip aja ya sebenarnya. Boleh langsung di skip. Lanjut ke skip ke pasal 17.6.3 yang interaksi gaya geser ini, gaya geser dan tarik. Kita kumpulin semuanya, kuat nominal dalam keadaan tarik, terus kuat tarik ultimate, terus kuat geser nominalnya, terus kuat geser ultimate-nya. Lalu kita bagi NUA dibagi VNN ditambah VUA per VNN harus lebih kecil dari 1,2. Tinggal kita masukin angkanya. Maka kita dapat 0,514 itu nilainya lebih kecil dari 1,2. Seperti itu. Nah, kesimpulannya ini oke. Kesimpulannya, plat dasar dengan formasi seperti gambar di samping dapat digunakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.